Kembali bersama dengan kami pemirsa, Pak Tri ada lagi-lagi catatan, tapi tadi saya menyoroti terkait dengan apa semudah itu sebenarnya perusahaan itu melakukan pengkondisian sehingga bisa boleh dikatakan mengkelabui di Snaker Trans ketika melakukan pembinaan sampai ini harus mencuat dulu baru kemudian oh iya ternyata ada yang tidak beres di perusahaan tersebut karena perusahaan di Jawa Timur juga kan pastinya banyak. Apakah harus seperti apa harus menunggu viral dulu Pak Tri? Bukan, kita kan perusahaan di Jawa Timur memang banyak sekali. Kita sudah lakukan yang tertib-tertib juga banyak. Ya. Nah, yang nggak tertib juga ada seperti begini. Jadi ketika kasus ketenagakerjaan itu sama contohnya THR lah. Ketika kita tanya, sudah diberikan THR-nya? Sudah. Berapa karyawannya? Bahkan buat pernyataan sudah. Tapi ternyata juga ada pelaporan melalui link di kami ada yang belum dapat THR. Akhirnya kita datangi lagi. Bener yang ini belum, oh iya Pak kelewat satu. Ini karena yang melapor. Nah kadang-kala situasi begini kesulitan kita juga. Artinya padahal kita udah datang, katanya is okay, semua sudah beres. Ternyata ketika ada yang mengadu, masih kita harus datang lagi ke sana. Dengan jumlah pengawas kami yang tidak banyak juga, ya kami itu pengawas kan sejatim, bukan seperti polisi punya polsek, kita nggak ada. Jadi dengan jumlah pengawas yang terbatas itu kita maksimalkan. Makanya seperti kemarin di hari Jumat pun kita perintahkan meriksa seperti ini. Dan jujur waktu itu yang di benak saya itu cuma ijazah, belum ada pikiran lain. Ada iya. Makanya begitu lain ya, pengawas kami telepon saya, amankan, bahasa saya gitu. Amankan, berapapun amankan dulu. Ya. Itu. Nah akhirnya ini yang kita laksanakan. Jadi mohon maaf, kita belum maksimal memang, tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Itu yang kami lakukan bersama di pengawasan Provinsi Jatim. Ada target nggak Pak terkait dengan perusahaan Tekmindo ini? Sebenarnya target itu ada di pengawas. Di pengawas itu ada target minimal pemeriksaan. Sesuai permen itu 5 perusahaan setiap bulan. Tapi yang dilakukan teman-teman pengawas Jatim rata-rata lebih 15 perusahaan yang diperiksa dalam 1 bulan. Karena kondisional. Kalau aturannya itu cukup 5, kita sudah bekerja bagus itu. Cukup 5 ya. Nah kita lakukan itu sampai rata-rata teman-teman itu meriksa antara 10 sampai 15 perusahaan. Nah, kalau ini mungkin dengan ada case-case yang kemudian berkembang begitu ya, yang awalnya cuma ijazah, berkembang jadi THR dan segala macamnya termasuk lembur tadi. Kira-kira deadline kapan untuk kemudian mendatangi kembali atau melakukan ini? Ya. Ini kan info dari Pak Dimas hari ini. Oh baru hari ini siap. Hari ini baru memasukkan. Makanya nanti kita tunggu suratnya, begitu ada suratnya sudah langsung. Sebelum kita dapat suratnya pun secara angan-angan kan kita sudah dapat sebenarnya. Sudah dapat, makanya Kamis itu harapan saya panggil, kita prioritas ijazah dulu. Yang lainnya tetap kita jalankan karena kewenangan kami. Jadi ketika ngomong upah lembur, terus hak-hak lainnya, itu kan kita tetap. Artinya ijazahnya dikasihkan pun bukan penghilangan barang bukti tertentu, tidak. Artinya ada yang selesai, ada yang tetap jalan. Seperti itu yang nanti kita lakukan. Apa sanksinya kalau seandainya surat yang dilayangkan ternyata melalui pemeriksaan dan itu ternyata benar? Apa sanksi untuk perusahaan ini? Karena di sana juga ada karyawan-karyawan yang sedang bekerja, begitu Pak? Maksudnya yang untuk karyawan yang masih bekerja atau yang sudah di luar? Ya karena begini, ketika perusahaan itu disanksi kan tentu saja akan berdampak juga terhadap karyawan yang ada di situ. Bahkan tadi dikatakan Pak Dimas ada indikasi-indikasi lain. Nah seperti ini gimana Pak? Apa sanksi terhadap perusahaan atau mungkin perlindungan juga terhadap pekerja atau gimana Pak? Jadi kalau Pak Dimas tadi ada yang dilaporkan Polda dan Polres. Ini kalau di kami pengawas ketenagakerjaan itu melakukan pembinaan sampai penegakan hukum. Jadi kayak ijazah umpamanya, ini dikasihkan, ini hasil pembinaan kami. Nanti upah umpamanya, kita nota pemeriksaan bahwa upahmu masih di bawah ketentuan, itu pidana. Tapi ketika kita nota terus dilaksanakan, selesai di kami. Memang kita memaksakan hak untuk dibayarkan. Artinya menyelesaikan tugasnya begitu ya, lebih kepada pembinaannya. Berarti ijazah ketika dititipkan ke Disnaker, ini menunggu apa Pak untuk diserahkan ke karena kan kami harus memanggil para pihak semua, jadi baik perusahaan maupun dari pihak pengacara maupun LSM yang mengadvokasi teman-teman ini kita hadirkan, kita serahkan sambil umpama ini ternyata juga tadi ada poin-poin yang lain yang harus dilakukan pemeriksaan, kalau boleh
pekerjaannya mau dilaksanakan BAPK, bahasa kami BAPK itu berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, di hari Kamis itu ya nggak apa-apa. Kalau mau next time rundingan waktunya kapan silahkan, nggak apa-apa. Jadi buat kami pasti kita bantu dorong untuk penyelesaian ini semua, untuk memaksakan ke perusahaan seperti itu yang kaitannya dengan ketenagakerjaan tentunya. Pak Sigit, gimana Pak Sigit? Kan tadi Pak Sigit merasa kenapa ijazah dikasih ke Disnaker dan Disnaker punya solusi seperti itu. Gimana menurut Pak Sigit? Ya, apakah ada undang-undang yang mengatur itu? Artinya ketika pabrik itu melakukan ini penahanan ijazah, kemudian sudah dikuasakan ke kami dengan semudahnya menurut saya itu diserahkan atau dititipkan ke Disnaker. Apakah Disnaker juga punya kewenangan untuk itu? Ini yang kemarin kita sesalkan. Kalau tadi diinformasikan ini adalah untuk penyelesaian masalah dengan nanti akan menghadirkan para pihak begitu dari perusahaan dan juga karyawan. Menurut Pak Sigit, apakah itu tidak sesuai dengan ketentuan atau apapun dalam penyelesaian masalah? Ya, paling tidak yang kami sesalkan kemarin itu ketika ijazah diserahkan tidak ada komunikasi dengan kami karena kami sudah melakukan somasi 2 kali. Paling tidak kan memberitahukan ke kami jangan kemudian ijazah langsung diserahkan ke Disnaker. Ya. Tapi kalau memang Disnaker punya kewenangan dan sesuai undang-undang, ya nggak ada masalah sih. Tapi tetap hak-hak dari karyawan ini tetap harus diselesaikan. Seandainya ijazah nanti setelah diketemukan para pihak, ijazah kemudian dikembalikan, laporan ke kepolisian dicabut atau tetap berjalan? Ya, kalau menurut kami tetap harus berjalan. Karena duluan mana kita pelaporan dengan ijazah yang sudah diserahkan ke Disnaker. Artinya meskipun ijazah itu dikembalikan, itu tidak menggugurkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Betul. Saya mungkin kembali ke karyawan, Pak Rosi mungkin. Pak Rosi gimana Pak Rosi? Tadi dengan apa yang disampaikan juga dari pihak Disnaker, mungkin ada unek-unek dari Pak Rosi sebagai ex-karyawan di perusahaan tersebut. Ya, daripada kejadian seperti ini ya sedikit banyak membantu kita untuk memperoleh ijazah kita. Jadi sebelumnya sangat pihak perusahaan itu sangat sulit. Dulu itu waktu kita ex-security semua itu satu tim security itu minta ijazah dikembalikan, nggak ada respon. Tapi setelah disomasi sama Pak Sigit di sidak, ternyata bahasa Jawanya itu gopo gitu loh. Ada reaksinya ya, ada yang balik, Mbak Mara balik. Iya, jadi ada sesuatu yang harus ketakutan gitu loh dari pihak perusahaan. Iya, Bapak sebagai karyawan yang pernah bekerja di sana, apa benar seperti yang tadi disampaikan Pak Dimas bahwa lembur tidak digaji? Betul sekali. Gimana itu Pak catatannya? Dari pihak karyawan selama lembur itu nggak ada kayak digaji diupah dengan bayaran ditambahi uang lemburan itu nggak ada. Tapi diganti libur. Lah libur itu untuk karyawan sendiri minta libur itu sangat sulit. Harus ada penjelasan gitu loh. Ya nggak sesuai lah dengan berarti lembur yang dilakukan oleh karyawan. Pendapatan yang didapat berarti murni hanya gaji ya? Lemburan sama sekali tidak keluar ya? Sama sekali tidak keluar. Kemarin yang security aja pas hari raya itu nggak ada uang lembur. Cuma uang makan aja 15.000. Itu pun sampai hari ini belum dikasihkan. Uang makan tidak dikasih. THR tapi dapat Pak? THR dapat? THR dapat ya. Untuk yang 10 hari kita kerja waktu hari raya itu enggak dapat. Tidak sama sekali, hanya uang makan. Dan itu pun juga masih belum dikasih. Belum dikasih. Kita akan lihat dulu pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda.